Baik, kali ini saya akan melihat skripsi pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, ini dia sudah apa ya? Selesai seminar proposal, tinggal dia untuk maju ke seminar hasil. Kita lihat saja bagaimana ya abstraknya, kita lihat. Nah, ini setahu saya ya, tidak boleh ada kata sambung dalam abstrak. Cukup disiplin kerja, lingkungan kerja, kinerja karyawan ya. Oke, kita lanjut lagi. Latar belakang. Coba tadi, mari kita lihat selanjutnya ya. Penelitian terdahulunya ada disiplin kerja, ini teori-teorinya. Kita lihatlah ya, masuk kepada bab 4-nya. Dia pengolahan datanya, tujuan dan kemampuan, hubungan manusia. Coba kita lihat dulu bagaimana sebenarnya. Kita lihat kuesionernya ya. Coba kita lihat. Ini sedikit lagi. Disiplin kerja, dia pakai 5. Nah, ini sebetulnya nggak boleh ya, karena ini menggiring. Ya, buat aja pernyataan, tetapi ini sudah jelas, oke. Nah, ini juga ya, nggak boleh saya merasa biasa-biasa aja, bikin aja kalimat bahwa kita, tapi ya udahlah, kalau udah kamu buat nggak apa-apa. Keteladanan, keadilan, ya oke, berarti sudah ya. Di sini ada validitas, reliabilitas, normalitas. Ada di sini Kolmogorov, Smirnov, heteroskedastisitas, pakai residual ya, multikolonialitas, nilai VIF. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut lagi. Ini visi misi.
Jadi sampelnya 100 orang. 38 ya. Jadi di sini karakteristiknya hanya 3 ya. Pertama jenis kelamin, kedua usia, baru pendidikan terakhir. Nah, ini mengenai disiplin kerja, di mana kita lihat lebih banyak ini ya, setuju, kurang setuju ini ya, ini dia 0 semua. Ini ada 5,3 ya, ada 2 orang tidak setuju. Ini ada 1 orang tidak setuju. Selebihnya mayoritas setuju ya. Kecuali yang ini, ya tetap mayoritas setuju. Nah, kita lihat lagi. Lingkungan kerja setuju mayoritas ya, yang lain tidak ada. Oke. Kinerja pegawai, kinerjanya ya oke. Nah, ini yang ini ya. Ini kamu melakukan uji normalitas dengan 2 ya. 1 grafik PP plot, 1 Kolmogorov-Smirnov. Jadi coba kita lihat apa yang ada di bab 3 supaya dia sinkron ya. Makanya tadi kalau kita bilang di sini ya normalitas. Nah, di sini juga ya, di keterangan bab 3 kalau kamu ini kan ada kamu buat pakai PP plot, bikin di sini keterangan uji normalitas menggunakan PP plot ya, PP plot. Bagaimana melihat normalitas. Jadi
Jangan kita buat di bab 4 hasil itu tidak ada pipi plot, tapi di bab 3-nya tidak ada kita sebutkan. Buat ya, karena di sini kamu hanya menyebutkan Kolmogorov Smirnov ya. Nah, kita lihat hasilnya tadi ya. Wah, jauh tinggi sekali ya. Ya, oke lah. Lanjut ke heteroskedastisitas. Kamu memakai uji Gletser ya. Uji Gletser. Nah, ini kamu juga memakai scatter plot. Berarti kamu di sini tambahkan keterangan bagaimana melihat ya uji heteroskedastisitas dengan scatter plot. Ya, bagaimana melihatnya? Jangan nggak ada ya. Karena di sini kamu hanya menggunakan uji Gletser. Tapi ternyata di sini ada scatter plot. Ini uji Gletsernya. Oke. Multikoloneritas dia di bab 3 VIF. Ini ya. Oke. Baru koefisien determinasi. Ini kamu perbaiki. Jangan R2 ya, R kuadrat. Nah, sekarang saya lihat dulu ya. Nah, ini saya lihat. Nah, ini yang di lampiranmu ya. Kita lihat tolerannya. Dan di sini koefisien determinasi ya. Kita lihat lagi. Baru ya. Nah, kalau saya lihat hasilmu ya, ini dua hasil yang berbeda ya. Coba kamu lihat, ini yang kamu buat di bab 4 ya. Sementara dilampirkan, perhatikan ini ya. Di sini ini ada titik, sementara di sini jadinya koma. Nah, perhatikan ini semua yang di lampiran kamu semua 3 titik. Nah, ini menjadi 3 koma. Kalau titik ini biasanya berarti ini hasil dari English, bahasa Inggris ya. Nah, tiba-tiba di pembahasan kamu ya, ini titik jadi koma. Berarti kalau saya lihat ini hasil dari output yang berbeda. Nah, ya, salah saya lihat ya. Karena kalaupun kami copy output SPSS, dia tidak akan berubah jadi koma ya. Dia tetap hanya titik.
Makanya saya bingung gimana, apakah ini dari dua tempat yang berbeda atau ya kamulah yang tahu ya, karena jarang ada seperti ini ya di output, karena setahu saya output SPSS pasti seperti ini. Yang begini ini biasanya dibuat di Word. Ya nggak apa-apa, silahkan kamulah yang tahu itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini maksudnya apa? Konstanta ini tidak ada di sini, tidak ada lingkup. Hal ini tetap ada kinerja. Apa maksudnya? Harusnya nilai kinerja itu tetap 3,779. Itu artinya ya. Nah, di sini disiplin kerja 0,295. Nah, ini 2,95 berpengaruh positif. Nah, satu lagi kan ini ada tandanya. Berarti berpengaruh positif dan signifikan ya. Di sini dia kita lihat ada pengaruh positif dan signifikan, ada juga pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan. Ya bisa seperti ini diterjemahkan, bisa juga pakai satuan. Ya, kita lihat. Nah, ini juga, ini kan signifikan, dia malah lebih signifikan lingkungan kerja. Ya, dia lebih signifikan, positif dan signifikan. Uji T-nya kita lihat ya. Nah, nah sekarang kita lihat ya. Uji uji F. Yang ini dari lampiran. Ini yang kamu ketik. Nah, coba ya. Ini titik, di sini berubah jadi koma. Ya, saya nggak ngerti macam mana. Karena output SPSS, kalaupun kita copy, titik ini tidak akan berubah. Ya, ya oke lah. Kamulah yang tahu itu jawabannya. Pembahasan. Menunjukkan secara parsial dan simultan berpengaruh di tengah. Ini nggak perlu ya, karena sudah kamu bahas di atas. Ini pun sebetulnya kalimatnya nggak perlu. Waduh, tidak bisa seperti ini ya membahas. Ini pembahasan, namanya pembahasan. Pembahasan itu apa yang dibahas ya? Pembahasan ya bersumber dari
permasalahan penelitianmu. Nah, ini. Nah, harusnya kamu itu membahas berdasarkan ini. Kalau 3 masalahmu, 3 pembahasan tidak bisa sesederhana ini. Kalau sederhana ini gampang sekali lah ya. Tidak harus kamu bahas, kamu gali satu persatu. Ini kan kalau saya lihat, udah gini saja. Padahal di sini kan harusnya kamu bagus lihat bagaimana hubungannya, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja memang positif dan disignifikan. Kamu kuatkanlah buktinya. Buktinya satu berdasarkan penelitian terdahulu, kedua berdasarkan pengamatan observasi ataupun wawancara kamu gitu. Tidak bisa kita bulat-bulat seperti ini ya. Jadi hanya dari 3 permasalahan kamu satukan aja. Itu pun ya cuman ya saya hitung ya. Paragrafnya ini paragraf 1 ya, paragraf 2, paragraf 3. Cuma 3 paragraf jawaban semua penelitianmu ini. Harusnya kamu buat. Jadi membahasnya itu bukan seperti ini. Kalau seperti ini enak kali lah. Nah ya, harus kamu bahas lingkungan kerja itu bagaimana supaya dia dalam. Karena penelitian bukan hanya sebatas statistiknya, kita lihat pengaruh-pengaruh, tidak. Statistik itu hanya sebagai alat. Yang paling penting adalah pembahasannya, bagaimana hasil penelitianmu per, per satu masalah. Baru kamu bahas dengan melihat penelitian terdahulu, dengan melihat teori juga boleh, dengan melihat pengamatan langsung ataupun dengan wawancara ya. Harusnya di situ yang dalam ya. Perbaikilah ya. Nah, kita lihat ke kesimpulanmu. Nah, ini saya bingung ya. Jadi, simpulan itu adalah ya jawaban dari permasalahan. Jadi kalau ditanya apakah disiplin kerja berpengaruh? Nah, kita jawablah. Satu, jawab kita disiplin kerja berpengaruh. Jadi kalau ada 3 masalah, 3 jawabannya. Namanya juga simpulan. Simpulan itu kalau kita buka ya, ini ya. Nah, arti simpulan. Nah, kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini saya besarkan. Simpul, anyam. Nah, ya ini menurut Kamus Besar ya. Nah, kita escape dulu supaya simpulan. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Simpulan. Sesuatu yang disimpulkan atau dikaitkan. 2. Hasil menyimpulkan atau kesimpulan. Jadi, simpulan itu ialah kalau kita lihat kesimpulan, keputusan berdasarkan metode bla 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 bla. Jadi, kesimpulan itu intinya bentuk paling sederhana dan lugas untuk menjawab semua permasalahan. Jadi kalau ditanya ini, jawabnya apa? Ditanya ini, jawabnya apa? Ya, bukan. Kalau kamu bilang yang dominan mana, itulah tadi di pembahasan dan hasil. Simpulan itu hanya kita jawab permasalahan penelitiannya saja gitu. Jadi kalau mau mana yang lebih dominan itu keceritakan di pembahasan, ya. Nah ini pun lagi yang paling nggak ngerti saya apa maksudnya ini seorang pegawai yang memiliki disiplin bla bla bla. Ini nggak ada lagi di simpulan cerita kayak gini.
Simpulan itu pendek dan padat. Nah, kalau kita memberi saran, tentunya yang kita lihat kurang ya. Kalau dari hasil statistiknya kurang, lebih kecil ya disarankan. Bisa juga saran kita itu berfokus kepada ya yang kita gali berdasarkan pengamatan atau wawancara. Nah, ini kan kalau saya lihat saranmu ini sangat apa ya, normatif ya, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita periksa daftar pustakamu ini. Avandai, apa ada ini yang buku kayak gini, Avandai? Coba ya, nggak adanya. Atau Avandi. Coba ya, kita perbaiki Avandi. Ada, berarti kamu yang salah mengutip apanya ya. Nah, coba ini lagi ya. Jangan nggak ada ditulis di bab-bab sebelumnya, tetapi masuk dalam daftar pustaka. Coba kita lihat Goldwyn. Aduh, ini nggak ada rupanya Goldwyn ini. Kenapa ada di daftar pustaka ya? Coba kita lihat lagi ya, ini kita ambil yang di bab 2 ini yang paling sering tidak dimasukkan, penelitian terdahulu. Ya, jadi jangan yang ada tidak dimasukkan, yang nggak ada dimasukkan. Hideo ada, Fadila ada. Nah, baru Novitasari. Nah, ini juga kamu salah ketik nama orang, marah dia nanti ini. Ya, baru kita lihat Chandra. Chandra Asmin Chandra. Nah, Faijah, Nur Faijah. Nah, ya coba kamu lihat yang bagus. Ya, jangan yang nggak ada dimasukin. Nggak perlu banyak, kalau memang nggak banyaknya kamu kutip gitu. Ya, nah satu lagi ini dalam mengutip buat daftar pustaka ya. Kita sesuaikan urutannya jadi kalau dia ada di sini nama lokasi tempat penerbitannya, nah kayak gini kamu bikin Sidoarjo. Ini ya, ada semua, jangan nggak ada. Kayak kayak gini. Ini kan harusnya kalau dia berbentuk apa ini sebenarnya? Kau tulis di sini ya, ini apa? Skripsi universitas apa? Ah ya, jangan nggak dibuat. Ini kan lucu nanti ya, supaya tahu orang penerbitnya dari universitas itu. Ya, kalau skripsi apa ya, perbaiki barangkali. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.